Halo semua, perkenalkan saya Yola Patirani. Kembali lagi saat ini saya akan menyajikan jurnal refleksi Dwi mingguan pertama untuk pendidikan guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Video kali ini sebagai bahan untuk melengkapi tugas dari pendidikan guru penggerak Angkatan 11 bagian jurnal refleksi Dwi mingguan bagian pertama. Adapun jurnal refleksi Dwi mingguan pertama ini, saya menggunakan refleksi metode 4F, yaitu yang pertama, fact, kedua, feeling, ketiga, finding, dan keempat, future. Oke, mari kita ikuti refleksi dari saya. Yang pertama, fact. Fact adalah peristiwa yang saya alami ketika mengikuti pendidikan ini. Pembelajaran pendidikan guru penggerak pada Dwi minggu ini merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Saya mendapat banyak sekali ilmu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan. Yang sebelumnya, pengetahuan saya terhadap konsep pembelajaran sangatlah minim. Dengan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 11 tahun 2024 ini, saya dapat mengetahui konsep dan pelaksanaan atau implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan sebaik-baiknya dalam proses pembelajaran di kelas. Saya juga termotivasi karena fasilitator dan pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak ini serta beberapa rekan satu kelompok sangat kompak. Mereka mengingatkan tugas-tugas, juga teman-teman kelompok saling berbagi praktik baik dan hasil tugas yang kreatif untuk diselesaikan di LMS yang cukup banyak. Hambatan atau kesulitan saya dalam proses pembelajaran di Dwi minggu ini mungkin karena saya yang masih kurang dapat memanfaatkan waktu di dalam membagi antara tugas di sekolah dengan tugas yang harus dikerjakan di LMS. Dalam pendidikan guru penggerak ini, ada beberapa tahapan yang telah saya ikuti selama 2 minggu ini, baik dari tahapan pembukaan dan orientasi, mulai dari diri sendiri untuk mempelajari modul secara mandiri, bahkan menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS, bahkan mengikuti lokakarya orientasi atau lokanol, dan banyak lagi. Semua tugas-tugas dari modul yang dikerjakan mengikuti panduan yang ada di LMS masing-masing calon guru penggerak. Adapun perasaan saya ketika mengikuti pendidikan ini, bahkan sampai pada pelaksanaan kegiatan praktik baik dan aksi nyata, awalnya masih sangat bingung. Ada perasaan kaku dalam menerapkan konsep pembiasaan positif di sekolah, sebab ini adalah pengalaman pertama bagi saya. Saya juga merasa bahwa kemampuan saya dalam mengajar harus segera diperbaiki, sebab selama ini saya mengajar hampir tidak sesuai dengan dasar filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sehingga ada perasaan khawatir, takut, cemas, karena saya sampai berpikir apa bisa saya menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini, atau apakah saya bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari sejauh ini. Berikutnya, hal yang saya temukan dan ketahui dari diri saya setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan ke-11 ini adalah saya masih memiliki kekurangan, kelemahan untuk menjadi seorang guru. Saya menemukan sesuatu yang baru dan menjadi bagian dari refleksi saya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Saya mendapatkan ilmu, konsep, pemahaman, dan sebagainya. Bahkan saya bisa mengenal, mengetahui teman-teman dengan pribadi yang unik dengan tugas mereka masing-masing di sekolah. Sehingga yang saya temukan ini sangat bermanfaat bagi saya untuk mengubah konsep pembelajaran di kelas. Semula dari menuntut menjadi menuntun, dari yang berbasis guru menjadi berbasis peserta didik. Pendidikan yang sebelumnya berpusat kepada guru, kemudian saya ubah cara pemahaman saya, yaitu pendidikan berpusat kepada murid.
Untuk kedepannya, sebelum proses pembelajaran berlangsung, saya sebagai guru pelajaran harus terlebih dahulu merencanakan, mempersiapkan, menyusun perangkat serta kelengkapan dalam proses pembelajaran. Tujuannya, ketika saat pembelajaran dimulai, saya lebih fokus dalam memberikan materi esensi dan menghemat waktu. Selain itu, memberikan kebebasan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan semua hal yang direncanakan tentunya harus berdasarkan pada pemahaman pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai tahapan terakhir dari siklus pembelajaran Merdeka, saya membuat sebuah aksi nyata, di mana dalam aksi nyata ini memberikan ruang bagi saya sebagai calon guru penggerak menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam satu rangkaian modul. Aksi nyata ini dimaksudkan sebagai proses pengembangan profesionalisme berkelanjutan, di mana dilihat sebagai kesatuan antara proses pembelajaran dan implementasi. Dan diharapkan, aksi nyata ini perlu dijalankan secara terus-menerus, bahkan hingga program pendidikan guru penggerak ini telah selesai dilaksanakan. Dalam aksi nyata ini merupakan perwujudan dari perubahan konkret dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan konteks sosial dan budaya di daerah saya. Pembelajaran yang saya terapkan dalam aksi nyata ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan. Dalam tahapan perencanaan, saya berdiskusi dengan atasan, berkolaborasi dengan rekan sejawat, menyiapkan dokumen perencanaan dan pembelajaran, serta menyiapkan sarana prasarana pembelajaran. Perencanaan ini sangat penting, mengingat apa yang sudah saya pelajari dan saya refleksikan dalam kegiatan pembelajaran modul 1.1 dalam pendidikan guru penggerak. Sampai pada pelaksanaannya, dalam pembelajaran di tengah-tengah kelas, perlu adanya melaksanakan kesepakatan kelas, asesmen awal, pembelajaran berdiferensiasi, ice breaking di sela-sela pembelajaran, penilaian atau evaluasi berupa kuis menarik, teka-teki atau games, dan refleksi. Dan tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran ini juga memanfaatkan teknologi dan dibuat semenarik mungkin. Merefleksikan kegiatan aksi nyata yang sudah saya terapkan, ada perasaan yang saya terima, yaitu sangat bahagia karena bisa menerapkan apa yang menjadi pemahaman dari Ki Hajar Dewantara. Ada ide-ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan ini, sehingga mendapatkan umpan balik yang sangat menarik, baik dari siswa maupun guru, bahkan umpan balik dari media pembelajaran yang dibagikan guru. Tentunya ketika menerapkan aksi nyata ini, ada tantangan yang saya terima. Di mana tantangan yang saya alami yaitu pertama, masih ada siswa yang masih kurang fokus. Kemudian situasi dan kondisi yang terkadang tidak memungkinkan. Kemudian situasi siswa dan guru kurang fit. Dari tantangan atau hambatan yang saya alami ini, saya berpikir untuk apa yang menjadi solusinya. Ketika masih ada siswa yang kurang fokus, saya lebih lagi melatih fokus siswa dengan ice breaking dan games menarik. Ketika adanya situasi dan kondisi yang terkadang tidak memungkinkan, saya berusaha untuk mempersiapkan situasi dan kondisi sematang mungkin. Dan ketika ada situasi siswa dan guru kurang fit, saya berusaha untuk memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak dan untuk kemudian hari agar lebih menjaga kondisi sebaik mungkin. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran ekonomi oleh Encik Yola itu pertama merasa senang dan tidak membosankan pembelajarannya dan mudah dimengerti. Terima kasih. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran ekonomi dari Encik Yola yaitu senang karena mudah dipahami karena disertai dengan video pembelajaran dan seru karena disertai dengan games-games dan kuis. Perasaan saya ketika mengikuti pembelajaran ekonomi yang dilakukan oleh Encik Yola,
Fatirani, sarjana pendidikan di SMA Katolik Aquino Amurang. Menurut saya sangat menyenangkan karena diterapkannya pembelajaran dengan menggunakan teknologi serta permainan. Hal tersebut dapat membuat siswa dapat memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru dan membuat pembelajaran yang disampaikan tidak terasa membosankan. Terima kasih. Penilaian saya dari cara mengajar dari Cik Yola, cara mengajarnya bagus, menerapkan model pembelajaran yang menarik dan membuat banyak siswa betah, sehingga memotivasi saya untuk ikut cara mengajarnya dari Cik Yola. Demikianlah untuk aksi nyata yang bisa saya bagikan saat ini. Halo semua, jangan lupa ya follow semua akun sosial media aku dari Facebook, Instagram, maupun channel YouTube. Thanks for watching.